Saat Sohyun mendatangi makam anaknya, di sana dia bertemu dengan Sun Yul. Karena saat itu tiba-tiba turun hujan, Sun Yul datang membawakan payung untuk Sohyun. Di sana Sohyun tidak mau menerima payung pemberian Sun Yul, tapi Sun Yul memaksa supaya dia mau menerimanya dan beralasan kalau dia tidak mau menerima maka putranya akan sedih. Dan akhirnya Sohyun menerima payung itu. Kemudian Sun Yul pun pergi dari sana. Karena sudah malam, Sohyun pun kembali ke rumahnya. Di sana ibunya sedang menunggu kepulangannya. Saat mereka bertemu, ibunya langsung memeluk putrinya itu. Ibunya terlihat sangat bahagia karena putrinya sudah bebas saat itu. Kemudian ibu Sohyun mencoba untuk menasehati Sohyun supaya dia tidak terlalu memikirkan hal-hal buruk dan hanya fokus pada kehidupannya. Dia harus bertahan demi mendiang putranya. Di sana Sohyun bilang pada ibunya bahwa dia tak akan menjalani kehidupan yang memalukan dan akan menjalani kehidupan yang baik. Di tempat lain diperlihatkan kalau saat ini Yuri sudah memiliki bisnis sendiri. Dia terlihat sudah sukses. Saat ini dia kembali ke kantornya. Di sana sudah ada Sohyun yang menunggunya. Melihat Sohyun di sana, dia merasa sangat senang dan langsung memeluknya. Kemudian Sohyun pun sangat berterima kasih pada Yuri karena selama ini dia sudah menggantikannya menjaga ibunya itu. Setelah itu, Sohyun pun pergi mencari keberadaan dari Kwon Sun Yul sesuai dengan amanah dari temannya Sunja, yaitu teman satu selnya dulu yang telah meninggal. Dia mendatangi kantor polisi, tapi saat itu polisi sudah tidak memiliki catatan tentang kebakaran itu. Kemudian dia melanjutkan datang ke area rumah yang terbakar itu. Di sana dia bertanya pada salah satu pemilik restoran. Dia menanyakan informasi tentang rumah yang terbakar yang saat ini sudah dibangun restorannya itu. Tapi pria itu tidak tahu apa-apa sehingga Sohyun harus berkeliling, tapi tidak ada yang mengetahui tentang informasi anak itu. Kemudian Sohyun pun mendatangi pusat senyum kota Daejin. Di sana dia mendapatkan informasi bahwa ada seorang yang tahu tentang anak itu. Kemudian Sohyun pun datang menemui wanita itu. Saat tiba di sana, wanita itu bilang bahwa dia mengingat tentang anak laki-laki yang mengalami trauma akibat kebakaran itu dan mereka sempat bertemu beberapa kali. Tapi kemudian anak itu tidak datang lagi. Di sini Sohyun meminta informasi tentang anak itu dan dokter itu berjanji akan memberikan informasi, tapi harus dia cari terlebih dahulu. Dan Sohyun pun pergi dari sana. Saat ini Sohyun dan juga Yuri sedang bertemu di sebuah kafe. Di sini Yuri memberikan sebuah hadiah kepada si Sohyun. Yuri memberikan heels cantik yang sama dengan miliknya. Di sana Yuri memberitahukan bahwa suaminya Suho akan segera kembali. Mendengar hal itu, Sohyun terlihat sedih karena saat dia di penjara, dia sudah mengirimkan surat cerai untuk suaminya itu dan dia menyuruh Yuri untuk memberikan pada Suho. Kemudian Sohyun kembali ke rumah tempat dia dan keluarganya tinggal dulu. Saat itu dia langsung teringat dengan kenangannya dan juga keluarganya saat itu. Mereka terlihat sangat bahagia, tapi tanpa disangka kebahagiaan itu sirna dalam sekejap mata. Di sini Sohyun terlihat sangat merindukan putranya itu. Semua hal yang dia pandang di rumah itu selalu berhubungan dengan putranya. Di sana dia bahkan menangis sambil memeluk baju anaknya itu. Hingga akhirnya dia tertidur di sana. Keesokan paginya Sohyun bergegas untuk kembali ke rumah ibunya. Saat dia menutup pintu itu, dia teringat kalau dulu pintunya juga terkunci seperti saat itu. Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan telepon. Di sana dia diberitahukan bahwa dia sudah menemukan alamat anak yang sedang dia cari itu. Setelah mendapatkan alamat itu, dia langsung pergi ke area tempat tinggal anak itu. Di sana dia bertemu dengan salah satu pemilik restoran dan menanyakan alamat itu, dan ternyata benar bahwa anak itu tinggal di lantai 2 di gedung itu. Tapi pria itu bilang bahwa saat ini tidak ada orang di rumah karena dia sedang bekerja. Kemudian Sohyun pun meminta alamat tempat anak itu bekerja. Di sisi lain terlihat Sun Yul saat ini sedang berada di jalan. Saat ini dia sedang mengikuti sebuah mobil.
Kemudian dia pun tiba di tempat mobil pria yang dia ikuti itu. Saat malamnya di tempat persembunyiannya, dia sedang memotret pria yang dia targetkan itu. Kemudian dia selesai dengan pekerjaannya dan dia pun ingin kembali. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang melihatnya dan pria itu langsung berusaha menangkap Sun Yul. Di sana Sun Yul hampir tertangkap, tapi untung saja dia berhasil melarikan diri dan lolos dari kejaran orang-orang itu. Di sisi lain, Sohyun tiba di tempat Sun Yul bekerja di tempat barang rongsokan. Di sana dia bertanya sama salah satu karyawan di sana dan wanita itu memberitahukan kalau Sun Yul ada di gudang sebelah sana. Saat tiba di sana, Sun Yul terlihat sedang membersihkan lukanya dan saat mereka bertemu ternyata mereka sudah pernah bertemu sebelumnya di pemakaman. Di sana Sun Yul menanyakan apa alasan Sohyun datang mencarinya. Lalu Sohyun memperlihatkan sebuah buku dan dia memberikan buku itu pada Sun Yul. Di sana dia menjelaskan bahwa dia hanya menjalankan amanah dari salah satu temannya di penjara. Melihat buku itu, Sun Yul sangat marah karena orang itu telah membunuh orang tuanya. Di sana Sohyun menyampaikan permintaan maaf dari wanita itu karena wanita itu tidak bisa menyampaikan sendiri karena dia sudah meninggal. Dan Sun Yul tidak bisa memaafkan wanita itu. Setelah mengatakan semua itu, Sohyun pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Sohyun kembali lagi ke tempat Sun Yul tinggal, tapi Sun Yul pergi begitu saja seolah dia tidak melihat kedatangan Sohyun. Alasan Sohyun terus datang ke sana karena temannya itu juga berpesan supaya dia mencoba untuk membuat Sun Yul keluar dari penderitaannya. Jadi di sini dia disuruh untuk menghibur Sun Yul gitu ya. Di sini Sohyun terus menunggu kepulangan Sun Yul sampai malamnya dan hal itu dia lakukan setiap hari walaupun Sun Yul masih cuek padanya. Malam itu setelah lama menunggu tapi Sun Yul belum juga kembali dan akhirnya dia mau pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Sohyun melihat ada keramaian gitu dan ada mobil polisi juga. Ternyata di tempat itu terjadi kecelakaan. Di sana terlihat Sun Yul sedang turun ke rawa gitu untuk mencari kalungnya yang hilang. Dan ternyata setelah Sun Yul pergi, Sohyun turun ke sana untuk mencari kalung milik Sun Yul. Dan kemudian dia datang untuk memberikan kalung itu. Di sana hati Sun Yul sudah mulai luluh karena dia terkejut sama hal yang dilakukan oleh Sohyun karena Sohyun rela menyebur ke rawa untuk mencari kalung itu sampai seluruh pakaiannya kotor gitu. Disitulah Sohyun menceritakan bahwa putranya juga meninggal dan dia hanya ingin mengharapkan permintaan maaf dari orang yang membunuh putranya itu walaupun kenyataannya dia tidak akan bisa memaafkan pria itu. Tapi di sini dia akan berusaha melupakan kejadian buruk itu. Dia memberitahukan pada Sun Yul supaya dia tidak terjebak dalam penderitaan seperti dirinya. Dan itulah alasan dia datang menemuinya. Kemudian Sohyun pun pergi dari sana. Di tempat lain malam itu, Suho mendapatkan penghargaan jurnalis terbaik dan ternyata Kang Suho sudah kembali dan dia sudah sukses. Kemudian Suho pun datang untuk menemui istrinya dan di sanalah mereka akhirnya bertemu kembali setelah sekian lama berpisah. Di sana Sohyun menyuruh Suho untuk menjauh darinya karena menurutnya dirinya itu sangat menakutkan dan itu membuat Suho takut. Makanya selama ini dia menghindar dari Suho. Tapi Suho tidak mau mendengarkan kata-kata Sohyun. Dia langsung memeluk Sohyun dan mengajak Sohyun untuk hidup bersama kembali. Dan dia tidak akan pernah melepaskan Sohyun dan akhirnya mereka pun kembali bersama. Keesokan harinya Suho mengajak Sohyun untuk makan bersama keluarganya. Saat ini mereka sedang menunggu kedatangan ibu Suho. Setelah ibu Suho tiba di sana, Sohyun langsung meminta maaf atas tindakannya yang membuat mereka menjadi susah dan malu. Tapi di luar dugaan ibunya Suho langsung memeluk Sohyun. Di sini terlihat kalau Sohyun sangat kaget dengan reaksi ibu mertuanya itu. Dia bahkan terlihat sangat baik dengan Sohyun. Setelah mereka makan bersama,
Di luar, Ibu Suho langsung menunjukkan sifat aslinya. Dia langsung bilang kalau dia tidak akan pernah bisa menerima Soo-hyun kembali. Dia melakukan hal itu hanya untuk menyenangkan hati putranya. Mendengar perkataan ibu mertuanya, Soo-hyun terlihat sangat syok. Saat malamnya, Suho mengajak Soo-hyun untuk menikmati pemandangan malam berdua di sana. Dia memberikan hadiah pada Soo-hyun, yaitu sebuah jam tangan. Di sini terlihat Suho seperti melamar Soo-hyun kembali. Dia berjanji akan selalu berada di sampingnya Soo-hyun selamanya. Saat mereka kembali ke rumah, mereka berpapasan dengan tetangganya. Di sana mereka saling menyapa. Keesokan harinya, orang-orang di tempat Suho bekerja meminta pada Suho untuk mengundang istrinya tampil di acara TV mereka bersama. Di sana Suho langsung menolak, kemudian dia beralasan dan langsung pergi dari sana. Di sisi lain, Soo-hyun dan keluarganya sedang makan bersama. Lalu tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari stasiun TV tempat suaminya bekerja. Ternyata mereka mengundang Soo-hyun untuk tampil di acara TV mereka. Di sana ibunya Soo-hyun menyarankan supaya Soo-hyun tidak pergi. Di lain sisi terlihat seorang pria yang mengoleksi foto-fotonya Soo-hyun dan juga beberapa orang lainnya. Di sana Soo-hyun ditetapkan sebagai pembunuh. Kira-kira siapa pria ini? Dan inilah penampakan si pria itu yang mengincar Soo-hyun. Keesokan harinya, Soo-hyun memberitahukan pada suaminya kalau dia diundang di acara TV tempat suaminya bekerja. Di sana suaminya melarang Soo-hyun untuk tampil, tapi Soo-hyun bilang dia akan tampil karena dia tidak mau menjadi seseorang yang harus dilindungi oleh suaminya itu. Karena Soo-hyun ingin menjadi dirinya sendiri, dan akhirnya mereka pun tiba di acara itu. Di sana mereka melakukan wawancara. Soo-hyun berusaha menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan oleh mereka dengan tenang. Di sana suaminya juga sangat membantu. Salah satu pegawai di sana mendapatkan sebuah kiriman untuk Soo-hyun dan dia mengambil kiriman itu. Setelah selesai tampil di acara itu, Soo-hyun pun kembali ke ruangannya. Di sana dia melihat kalau sebelumnya Sun-yeol menghubunginya dan kemudian Soo-hyun kembali menghubungi Sun-yeol. Di sana Sun-yeol bilang bahwa dia tidak yakin bisa memaafkan wanita itu yang telah membunuh orang tuanya itu. Tapi di sini Sun-yeol terlihat sudah mulai terbuka dengan Soo-hyun. Setelah itu Soo-hyun pun melihat ada sebuah amplop yang ditujukan untuk dirinya dan dia pun membuka amplop itu. Ternyata isi amplop itu adalah foto suaminya dengan seorang wanita yang sedang bermesraan. Melihat hal itu, Soo-hyun terlihat sangat kaget dan ternyata laki-laki yang selama ini mengincarnya adalah putra dari pria yang sudah Soo-hyun tabrak dan mati waktu itu. Dia adalah pria yang sudah membunuh putranya Soo-hyun dan kini anaknya pria itu ingin membalas dendam pada Soo-hyun.